Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Hati Bunda Elsa. Tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Bulan Ramadan selalu menghadirkan rasa kebersamaan yang hangat, dan seperti kebanyakan orang, aku pun merasa senang bisa berbuka puasa bersama teman-teman. Sejak menerima undangan dari Nina, teman lama yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan besar, aku merasa acara buka puasa ini pasti akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nina selalu tampil dengan gaya yang memukau, dan aku tahu bahwa dia pasti memilih tempat yang mewah untuk acara tersebut. Tidak salah lagi, restoran yang terletak di pusat kota ini memang terlihat begitu elegan, dengan desain interior yang modern dan nyaman. Setibanya di restoran, aku disambut oleh seorang pelayan yang dengan ramah mengantarku menuju ruang acara. Begitu masuk, aroma masakan khas Ramadan langsung menyapa hidungku. Lampu-lampu kristal yang menghiasi langit-langit dan meja-meja yang tertata rapi menambah kesan mewah tempat ini. Aku mulai mencari meja tempat teman-temanku duduk. Di kejauhan, aku melihat Nina bersama beberapa teman lain sudah berkumpul. Dengan sedikit keraguan, aku melangkah mendekat dan menyapa mereka. "Hai, Nina. Senang bisa datang," sapaku sambil tersenyum, meski hatiku mulai sedikit gelisah karena melihat suasana yang terlihat begitu berbeda dari biasanya. Nina menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. "Oh, Rina, kamu datang juga ya? Duduk aja, sini." Dia menunjuk kursi kosong di sebelahnya, meskipun nada suaranya terdengar agak datar. Aku pun duduk dan berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan perasaan aneh yang mulai menggelayuti diriku. Begitu aku duduk, sekelompok teman-teman Nina yang lain mulai menoleh ke arahku. Ada Dira, Lila, dan beberapa orang lainnya yang tampaknya tidak terlalu aku kenal dengan baik. Mereka saling berbisik, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang tajam, seolah-olah mereka sedang menilai sesuatu dari diriku. Aku berusaha untuk tetap tenang, walau dalam hati ada rasa tidak nyaman yang terus berkembang. "Rina, kamu kok bisa datang ke acara kayak gini?" tanya Lila, salah satu teman Nina, dengan nada yang lebih tinggi. Aku menatapnya, merasa sedikit bingung dengan pertanyaannya. "Aku dapat undangan kok, Lila," jawabku, berusaha terdengar tenang meski ada sesuatu yang mulai mengganggu. Nina ikut menyahut, "Iya, undangan, tapi nggak ngerti juga, deh. Restoran ini kan lumayan mahal, ya? Aku pikir kamu nggak terlalu suka tempat seperti ini." Aku terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Namun, seiring waktu, rasa tidak nyaman itu semakin terasa. Dari ujung meja, aku bisa mendengar Dira yang berbicara dengan suara pelan. "Nina, bener kan dia ini, Rina yang itu? Coba deh lihat, kok rasanya nggak pas banget dia ada di sini. Kayaknya dia bukan tipe orang yang biasa ke tempat kayak gini, deh." Aku menelan ludah, berusaha untuk tetap tidak memberi respons. Namun, suara mereka semakin keras terdengar di telingaku, dan aku mulai merasa sangat canggung. Rasa sakit itu mulai menggerogoti hatiku, tapi aku tidak ingin memperlihatkannya. "Santai aja, Dira," Nina menjawab sambil tersenyum lebar, namun ada nada mengejek di balik senyumnya. "Mungkin Rina cuma ingin makan enak aja. Kan siapa tahu dia nggak punya kesempatan sering-sering ke tempat kayak gini. Jadi, ya biarin aja, lah." Mereka tertawa, dan aku merasa seolah-olah berada di tengah kerumunan orang yang hanya ingin menertawakanku. Aku menatap piringku, mencoba untuk fokus pada makananku, namun perasaan tidak enak semakin sulit aku tahan. Obrolan mereka terus berjalan, namun aku merasa semakin terasing. Kata-kata mereka, meski terdengar biasa, bagiku seperti tusukan kecil yang terus menusuk di dalam dada. "Mungkin Rina nggak ngerti ya kalau tempat ini kelasnya beda," ujar Lila lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras, agar semua orang di meja mendengarnya. "Mungkin dia nggak sadar aja kalau ini restoran mahal." Aku tidak tahu bagaimana harus merespons, dan yang aku bisa lakukan hanya diam.
Semua mata seolah tertuju padaku, menilai dari penampilanku, dari cara berbicaraku, dan dari keberadaanku di sana. Rasanya tubuhku semakin berat, dan aku ingin segera pergi, tetapi aku merasa terjebak di dalam situasi ini. Aku hanya berharap, ada saatnya nanti, semuanya akan menjadi lebih baik. Namun, semakin lama, ketegangan itu semakin terasa. Aku berusaha menahan diri, tidak ingin memperburuk keadaan. Semua orang tertawa, bercanda, dan tampak tidak peduli dengan perasaanku. Tawa mereka bergaung di telingaku, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka. Dan aku hanyalah bagian kecil yang tidak berarti di tengah semua itu. Di dalam hatiku, ada satu pertanyaan yang terus mengiang. Apakah aku hanya dianggap sebagai orang yang tidak pantas berada di sini? Suasana di meja makan semakin kacau. Makanan yang sebelumnya tampak begitu lezat di hadapanku kini terasa hambar, seolah-olah setiap suapan yang kutelan hanya menambah berat beban di dada. Mereka masih tertawa, berbicara dengan topik-topik yang tidak berhubungan dengan aku, tapi tetap saja, aku merasa menjadi bahan pembicaraan yang tak terlihat. Setiap gerakan mereka, setiap tawa mereka, semakin membuatku merasa terasing. Aku mencoba mengabaikan tatapan mereka, berharap bisa menikmati momen berbuka puasa ini, meski dengan segala ketegangan yang ada. Namun, rasanya tidak mudah. Percakapan mereka semakin tajam, dan aku tidak bisa lagi menutup telinga dari ejekan yang tersembunyi di antara kalimat-kalimat yang mereka lontarkan. "Nina, kamu gak khawatir kalau dia bakal merusak suasana, ya?" Tanya Dira dengan nada mengejek sambil tersenyum sinis. Semua mata tertuju padaku lagi, dan aku bisa merasakan darahku mendidih. Namun, aku berusaha menahan amarahku agar tidak terlihat. "Dia kan cuma datang untuk buka puasa," Nina menjawab, tapi kali ini dengan suara yang lebih pelan, hampir terdengar seperti memberikan pembelaan. Tapi itu tidak cukup untuk menutupi pandangan sinis di wajahnya. Mungkin dia hanya ingin tampil beda aja. Ya, maklumlah, kan baru pertama kali datang ke tempat seperti ini. "Beda? Aku nggak ngerti maksudnya," ujar Lila dengan suara dingin. Matanya menilai setiap inci penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku sih cuma berpikir, ini restoran yang orang-orang tertentu aja yang bisa datang ke sini. Kalau dia bisa datang, berarti ada yang aneh. Tatapan Lila yang tajam menusukku. Aku bisa merasakan tubuhku mulai gemetar, tapi aku berusaha tetap tenang. "Tidak ada yang aneh, Lila," jawabku, mencoba untuk menjaga nada suaraku tetap stabil. "Aku hanya ingin berbuka puasa dengan teman-teman." Namun, mereka tidak berhenti. Mereka terus mengejek, menertawakanku, membicarakan diriku seolah-olah aku bukan bagian dari mereka. Seolah-olah aku adalah orang luar yang tidak layak berada di sana. Aduh, kayaknya dia nggak ngerti deh. Kalau tempat ini tempat orang-orang berkelas, bukan tempat orang yang cuma ngandelin undangan doang, sahut Dira, lalu tertawa terbahak-bahak, membuat sekeliling meja ikut tertawa. Aku menatap mereka, hatiku hancur, tapi aku berusaha keras menahan air mata. Puncaknya terjadi ketika Lila, yang sebelumnya diam, tiba-tiba bangkit berdiri dan berkata dengan lantang, "Hei, Rina, kamu yakin gak salah tempat? Kalau mau makan enak, di luar sana banyak kok restoran murah yang bisa kamu datangi. Di sini, kita makan dengan standar yang berbeda." Aku merasa darahku mendidih. Pandanganku kabur oleh emosi yang meledak, namun aku berusaha untuk tetap mengendalikan diriku. Aku menatap mereka satu persatu, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu terperangkap di tenggorokanku. Hati kecilku memberontak, tapi aku merasa seperti terpojok, tidak ada jalan keluar. Namun, saat aku hendak bangkit dan pergi, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari arah pintu masuk. Suara seorang pria yang cukup keras, tetapi dengan nada yang tegas dan serius. "Dira, Lila, Nina, kenapa kalian berbicara seperti itu? Apa kalian tidak tahu kalau apa yang kalian katakan ini sangat tidak sopan?" Semua orang terdiam sejenak, dan aku menoleh ke arah suara itu. Seorang pria tinggi, mengenakan jas rapi, berdiri di pintu restoran. Senyumnya tampak ramah, namun matanya menunjukkan ketegasan.
Aku mengenal pria itu, meski tidak begitu dekat, tapi aku tahu siapa dia. Itu adalah Arif, seorang pengusaha sukses yang sering mengunjungi restoran ini. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di sini, tetapi dia tampaknya sudah cukup akrab dengan Nina dan teman-temannya. Namun, bukan Arif yang membuatku terkejut, melainkan kata-kata selanjutnya yang keluar dari mulutnya. Rina, aku sudah mengamati kalian semua sejak tadi. Kalian harusnya malu. Tahu, di hadapan tamu seperti dia, kalian malah membuatnya merasa tidak nyaman. Rina adalah pemilik restoran ini. Semua mata langsung tertuju padaku, dan aku bisa merasakan udara seketika menjadi kaku. Setiap detik yang berlalu terasa seperti berjam-jam. Aku menatap Arif dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu mengapa dia mengungkapkan itu di depan mereka. Tapi yang jelas, aku merasakan seluruh dunia seakan berhenti sejenak. Nina, Dira, dan Lila tampak terkejut. Mulut mereka ternganga, tidak tahu harus berkata apa. Rasa malu dan terkejut terlihat jelas di wajah mereka. Aku bisa melihat betapa mereka menyesal, tetapi aku tidak bisa merasakan apapun selain rasa sakit yang mendalam. Apa? Rina pemilik restoran ini? Tanya Nina terbata-bata, hampir tidak percaya. Tapi bagaimana bisa? Arif menatap mereka dengan tajam, kemudian melangkah mendekat ke arahku. Dia memang pemilik restoran ini. Rina, aku benar-benar meminta maaf atas perlakuan mereka tadi. Mereka tidak tahu siapa kamu yang sebenarnya. Aku mengangguk perlahan, berusaha menjaga wajahku tetap tenang meski hatiku terasa hancur. Tidak apa-apa, Arif. Saya hanya ingin berbuka puasa seperti biasa. Namun, dalam hatiku, rasa sakit dan penghinaan itu sudah sangat dalam. Aku merasa seperti terjebak dalam kebohongan yang harus kutanggung. Semua yang kulakukan untuk menunjukkan bahwa aku bukan orang yang mereka anggap remeh, ternyata malah jadi bumerang. Saat itu, aku tahu bahwa momen ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah penghinaan yang tak akan mudah terlupakan. Keesokan harinya, perasaan kecewa dan marah masih menggelayuti hatiku. Rasa sakit akibat penghinaan yang aku terima semalam tidak mudah hilang, meskipun mereka sudah terlihat menyesal, terlambat. Kata-kata mereka terus bergema dalam pikiranku. Aku merasa seperti ditertawakan, seolah-olah keberadaanku tidak berarti bagi mereka. Mereka menganggap aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang wanita biasa yang kebetulan bisa hadir di acara mereka. Namun, ada satu hal yang tidak mereka tahu. Aku bukan wanita biasa. Aku bukanlah orang yang mudah dipermalukan dan dilupakan begitu saja. Meskipun aku terlihat tenang di depan mereka, dalam hatiku, aku sudah mulai merencanakan sesuatu yang tidak akan mereka lupakan. Aku menatap cermin di kamarku, mengenakan gaun sederhana yang tidak mencolok, tetapi di balik penampilanku yang rendah hati, hatiku dipenuhi oleh perasaan dendam yang membara. Mereka harus membayar atas segala hinaan yang telah mereka lakukan. Mereka sudah menertawakanku, tapi kini saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku membuka laptopku dan mulai menelusuri akun sosial media milik Nina, Dira, dan Lila. Aku tahu betul, di era digital seperti sekarang, jejak digital adalah segalanya. Informasi yang mereka pikirkan tidak ada yang bisa disembunyikan begitu saja. Aku membuka beranda mereka satu persatu, mengamati dengan cermat setiap unggahan yang mereka buat, setiap foto yang mereka tampilkan, dan setiap komentar yang mereka tuliskan. Tidak butuh waktu lama bagi aku untuk menemukan beberapa informasi yang sangat berharga. Aku tahu, Nina sangat bangga dengan pekerjaannya yang berada di perusahaan besar, sering memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Dira, yang selalu merasa lebih baik daripada orang lain, sering mengunggah foto dengan teman-temannya yang juga berasal dari kalangan atas. Lila, meski terkesan sederhana, sering mengungkapkan pendapat yang merendahkan orang lain dalam status-statusnya. Aku tersenyum kecil. Inilah saat yang tepat untuk membalas mereka. Namun, kali ini aku tidak akan melakukannya dengan cara biasa. Aku tidak akan memarahi mereka atau membuat mereka merasa malu di depan umum. Tidak. Aku akan membuat mereka merasa terjebak dalam dunia yang mereka sendiri ciptakan,
dunia yang penuh kebohongan dan kesombongan. Aku mulai menulis pesan-pesan yang akan aku kirimkan, tapi bukan kepada mereka langsung. Tidak, aku lebih cerdas daripada itu. Aku akan mengirimkan pesan kepada beberapa teman mereka yang aku kenal, memberikan informasi tentang tindakan mereka yang tidak etis, tentang bagaimana mereka merendahkan orang lain, tentang bagaimana mereka mencela orang yang dianggap tidak selevel dengan mereka. Semua informasi yang aku temukan akan aku susun rapi, dengan harapan teman-teman mereka mulai membuka mata dan melihat siapa mereka sebenarnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mengundang mereka ke restoran untuk acara buka puasa yang lain. Aku tahu mereka akan datang. Setelah semua yang terjadi, mereka pasti merasa malu dan ingin memperbaiki keadaan. Mereka akan datang untuk meminta maaf, berusaha menunjukkan sikap baik. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah jebakan yang sudah aku siapkan dengan sangat matang. Hari acara tiba. Restoran yang aku kelola itu kembali dihias dengan mewah. Aku memastikan segalanya sempurna, dari makanan hingga dekorasi. Kali ini, aku memakai gaun yang lebih mewah, yang lebih sesuai dengan tempat dan suasana acara. Aku tahu mereka akan terkejut melihatku. Mereka tidak akan mengenali aku yang sebelumnya datang dengan penampilan yang lebih sederhana. Mereka datang satu persatu. Nina, Dira, dan Lila, serta teman-teman mereka, terlihat canggung dan gelisah begitu memasuki restoran. Aku bisa melihat dari ekspresi wajah mereka, bahwa mereka merasa tidak nyaman. Mereka mulai menyadari ada yang berbeda, tetapi mereka belum tahu bahwa mereka sedang terperangkap dalam rencanaku. Aku menyambut mereka dengan senyuman yang ramah. Selamat datang. Semoga kalian semua menikmati acara ini, kataku dengan nada yang sopan, meskipun dalam hatiku aku sedang menahan amarah yang mulai meluap. Aku bisa melihat mereka yang merasa salah tingkah, terutama Nina yang terlihat sangat cemas. Saat mereka mulai duduk, aku memperkenalkan mereka kepada beberapa tamu undangan yang aku bawa, orang-orang yang mereka kenal. Beberapa orang yang sebenarnya adalah kolega mereka di tempat kerja, namun aku sudah memberikan informasi tentang sikap dan perilaku mereka yang sesungguhnya. Aku melihat bagaimana wajah Nina mulai memucat, Dira terdiam, dan Lila menghindar dari tatapanku. Rina, aku ingin minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Nina akhirnya membuka pembicaraan, mencoba memperbaiki keadaan. Kami tidak bermaksud begitu. Kami hanya bercanda. Aku tersenyum, senyum yang tidak mereka kenal. Senyum yang penuh perhitungan. Tidak apa-apa, Nina. Aku mengerti kok. Tapi, aku rasa kita perlu bicara sedikit lebih serius tentang hal ini. Jawabku dengan tenang. Aku memulai percakapan itu dengan sangat hati-hati, membiarkan mereka merasa bahwa mereka sedang berada dalam posisi yang nyaman. Aku menanyakan tentang kehidupan mereka, tentang pekerjaan mereka, seolah-olah aku hanya ingin berbincang ringan. Tapi dalam setiap kalimat, ada pesan yang tersirat yang mereka mulai paham. Tiba-tiba, aku menampilkan sebuah foto di layar proyektor restoran, foto yang sangat mengejutkan. Itu adalah foto yang mereka unggah beberapa minggu lalu, yang mengungkapkan sisi buruk dari diri mereka. Penilaian mereka terhadap orang lain yang tidak selevel dengan mereka. Aku melihat bagaimana mereka terkejut, mencoba menghindari pandangan orang-orang yang kini melihat mereka dengan cara yang berbeda. Apakah kalian merasa ini adil? Menilai orang lain seperti itu? Tanyaku dengan nada tenang. Apa kalian merasa lebih baik hanya karena pekerjaan dan status sosial kalian? Suasana di meja makan berubah drastis. Semua orang terdiam, dan aku bisa merasakan bagaimana beban yang mereka rasakan mulai menekan. Mereka yang dulu menertawakanku kini mulai merasa cemas. Perlahan, aku melihat mereka tergagap, mencoba mencari alasan atau kata-kata yang bisa mengubah keadaan. Namun, sudah terlambat. Mereka sudah terperangkap dalam rencanaku. Aku tahu, ini baru awal. Rencana balas dendamku masih panjang, dan kali ini, mereka tidak akan pernah bisa melupakan siapa aku sebenarnya. Suasana di restoran itu semakin tegang seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka mencoba untuk berbicara dan mengubah topik, aku bisa merasakan ketidaknyamanan yang mulai menghantui mereka. Mereka masih tidak tahu bahwa aku sudah tahu segala hal tentang mereka.
Namun, aku memutuskan untuk menunggu saat yang tepat. Mereka perlu lebih merasa terperangkap, lebih merasa terhina, sebelum aku mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba, aku berdiri dari tempat dudukku dan mengambil mikrofon yang sudah disiapkan untuk acara buka puasa. Semua mata tertuju padaku, termasuk Nina, Dira, dan Lila yang tampak semakin gelisah. Aku bisa melihat mereka berusaha tersenyum, tetapi itu hanya membuat mereka tampak lebih cemas. Aku mendalamkan napasku, menatap mereka dengan penuh perhitungan, dan mulai berbicara. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Sebelumnya, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Ucapku dengan suara yang jelas dan mantap, membuat semua tamu yang hadir menatapku penuh perhatian. Semua orang terdiam, menunggu kelanjutannya. Aku bisa melihat ekspresi wajah Nina yang mulai berubah, Dira yang sibuk menyentuh lehernya, dan Lila yang menghindari tatapanku. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kecuali aku. Aku tahu ini adalah momen yang sangat penting. Semua yang aku rencanakan akhirnya akan terungkap, dan mereka tidak akan pernah bisa melupakan malam ini. Seperti yang kalian tahu, saya adalah pemilik restoran ini. Saya juga yang mengundang kalian semua untuk buka puasa di sini. Namun, ada satu hal yang tidak kalian ketahui. Lanjutku, suara semakin tegas, meskipun ada senyum penuh makna yang tersungging di bibirku. Saya bukan hanya pemilik restoran ini, saya juga orang yang mereka hina habis-habisan kemarin. Aku bisa melihat bagaimana wajah Nina, Dira, dan Lila langsung berubah. Wajah mereka memucat, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin kuat. Semua orang yang ada di ruangan itu kini mulai menyadari sesuatu yang sangat penting. Mereka mulai menyadari bahwa mereka telah menertawakan orang yang sangat berkuasa. Aku memandang mereka dengan mata tajam, merasa puas dengan reaksi mereka. Nina, Dira, Lila, aku melanjutkan, memanggil nama mereka satu persatu. Kalian mungkin merasa tak nyaman mendengarnya sekarang, tapi kenyataannya, kalian sudah menghina saya secara langsung. Kalian mungkin merasa bahwa saya hanya seorang wanita biasa yang datang ke acara buka puasa kalian. Tapi siapa yang akan menyangka bahwa orang yang kalian hina dan perlakukan seperti itu adalah orang yang sebenarnya memiliki lebih dari yang bisa kalian bayangkan. Nina mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tersendat. Rina, maafkan kami. Kami tidak tahu, kami hanya bercanda. Aku tertawa pelan, tidak menghiraukan permintaan maaf mereka yang terlambat. Bercanda? Kalian tahu, saya tidak tersinggung dengan kata-kata kalian. Saya hanya ingin memberi kalian pelajaran, bahwa tidak ada orang yang bisa dihina begitu saja hanya karena status sosialnya. Aku berjalan mendekat ke meja tempat mereka duduk, memperhatikan ekspresi mereka yang semakin cemas. Tapi, tentu saja, saya mengerti kalian merasa terkejut. Kalian merasa canggung, malu, dan bingung. Kalian mencoba mencari alasan dan cara untuk membenarkan apa yang telah kalian lakukan, kan? Aku berhenti sejenak, memastikan bahwa kata-kataku terasa menusuk. Semua orang dalam ruangan terdiam, menunggu apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi mereka yang kini mulai berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan inilah saatnya saya ingin mengungkapkan siapa saya sebenarnya. Lanjutku dengan tenang. Saya adalah pemilik restoran ini, dan saya juga orang yang mampu memberikan kalian pelajaran yang tak akan pernah kalian lupakan. Ada keheningan sesaat, sebelum aku mengangkat tanganku dan menunjuk ke arah layar proyektor yang masih menampilkan foto-foto mereka yang diambil dari media sosial mereka, foto-foto yang menunjukkan betapa sombong dan merendahkan sikap mereka terhadap orang lain. Saya mengundang kalian ke sini, bukan untuk meminta maaf, bukan untuk meminta pertolongan, tetapi untuk mengajarkan kalian tentang pentingnya menghormati orang lain, apapun status sosial mereka. Aku bisa melihat bagaimana mereka mulai merasa terpojok. Mereka mencoba mengalihkan pandangan, seolah-olah tidak ingin dilihat oleh orang-orang yang kini mulai berbisik-bisik di meja masing-masing. Tidak ada yang mengira bahwa wanita yang mereka anggap sebagai orang biasa adalah pemilik restoran ternama dan seseorang yang memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi malam ini. Jadi, Nina, Dira,
Dan Lila, aku melanjutkan, suara kali ini terdengar lebih keras dan penuh penekanan. Kalian sudah menertawakan orang yang salah. Kalian merasa lebih tinggi dari saya hanya karena pekerjaan dan status sosial. Tapi kalian lupa bahwa dengan segala kebesaran yang kalian miliki, tidak ada yang lebih penting daripada rasa hormat terhadap orang lain. Dan malam ini, saya ingin kalian belajar tentang itu. Mereka hanya bisa terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mereka yang sebelumnya merasa superior dan lebih baik, kini merasakan betapa besarnya kesalahan mereka. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang mereka ingat sepanjang hidup mereka, sebuah pelajaran berharga tentang kesombongan yang akhirnya harus dibayar mahal. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, aku melanjutkan, jangan khawatir, saya tidak akan menghancurkan kalian di depan umum. Tapi percayalah, kalian tidak akan bisa menghapus jejak digital kalian, dan saya tahu banyak orang yang akan tahu tentang sikap buruk kalian. Semua itu hanya masalah waktu. Dengan satu kalimat terakhir yang menggantung, aku berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Aku tahu, permainan ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa mereka tidak pernah bisa melupakan pelajaran yang aku ajarkan malam ini. Suasana di restoran itu masih tegang, dengan seluruh tamu terdiam setelah pengungkapan identitasku. Aku bisa merasakan gemuruh kegelisahan di antara mereka, terutama Nina, Dira, dan Lila yang kini duduk terbungkuk, wajah mereka merah padam. Namun, aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri begitu saja. Mereka harus merasakan konsekuensi dari penghinaan yang mereka lakukan padaku. Ini baru permulaan. Tapi aku tak hanya ingin mereka terpojok dan malu. Aku ingin memberi mereka kejutan besar yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. Dan malam ini, mereka akan menghadapi akibat dari sikap sombong dan merendahkan mereka. Aku berjalan kembali ke meja VIP tempatku duduk, kemudian menyuruh salah satu pelayan untuk menyalakan proyektor lagi. Layar besar di ujung restoran itu menyala, menampilkan sebuah video. Video itu berisi rekaman percakapan Nina dan Dira, yang tanpa sadar mereka lakukan beberapa hari sebelum acara buka puasa ini. Video itu merekam dengan jelas betapa mereka membicarakan diriku dengan hinaan dan cemoohan. Aku bisa mendengar dengan jelas suara mereka tertawa merendahkan saat membicarakan aku. Kamu dengar nggak sih? Si Rina itu? Aku sih nggak ngerti kenapa dia bisa ada di sini. Kayaknya dia cuma ikut-ikut orang kaya deh. Kasian banget, ujar Nina dalam video itu. Aku juga sih, kayaknya sih cuma pencari perhatian. Lihat aja, dia pasti nggak selevel sama kita. Dira menimpali, keduanya tertawa terbahak-bahak, tanpa sadar merekam perbincangan mereka. Aku menatap mereka yang ada di meja, senyum tipis tersungging di bibirku. Jadi, ini dia, video yang kalian buat tanpa sadar, yang menunjukkan bagaimana kalian membicarakan saya. Kataku dengan suara yang penuh penekanan. Aku bisa melihat ekspresi mereka yang berubah menjadi kaget dan ketakutan. Mereka jelas tidak menyangka aku bisa mendapatkan rekaman itu. Tangan Nina terlihat gemetar, sementara Dira tampak mencoba mencari-cari alasan untuk membela diri. Lila, yang sebelumnya selalu terlihat santai dan penuh percaya diri, kini tak bisa menatapku langsung. Tapi, jangan khawatir, lanjutku dengan senyum mengejek. Aku tidak akan menghancurkan hidup kalian dengan video ini. Malam ini, kalian cukup mendapat pelajaran yang seharusnya kalian tahu sejak lama. Tamu-tamu yang sebelumnya tampak terkejut kini mulai berbicara di antara mereka sendiri, berbisik, dan saling menatap. Beberapa dari mereka bahkan menoleh ke arah Nina dan Dira dengan ekspresi kecewa. Mereka yang tadinya terkesan sebagai orang-orang berkelas, kini tampak seperti dua orang yang dipermalukan habis-habisan. Aku kemudian berdiri, memandang dengan tajam ke arah Nina, Dira, dan Lila. Aku tahu kalian merasa malu, kalian merasa dipermalukan. Tapi ingat, ini semua adalah hasil dari perbuatan kalian sendiri. Kalian harus sadar bahwa tak ada orang yang lebih rendah hanya karena status sosialnya. Kita semua setara. Kalian yang lebih memilih untuk mengejek dan menghina, kini kalian yang harus menanggung akibatnya. Nina mencoba untuk berbicara,
suaranya terbata-bata. Rina, kita nggak tahu kalau kamu yang punya restoran ini. Maafkan kami. Kami hanya bercanda. Apa kalian pikir aku akan mudah memaafkan begitu saja? Aku bertanya, suara penuh tantangan. Kalau kalian benar-benar merasa menyesal, kalian bisa mulai dengan berhenti berbicara buruk tentang orang lain dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi itu bukan urusan saya. Apa yang kalian buat malam ini, itu adalah konsekuensi dari sikap kalian. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, aku melanjutkan, malam ini adalah kejutan besar, bukan hanya bagi kalian, tapi juga bagi semua orang yang hadir di sini. Karena malam ini, kalian akan belajar bahwa tidak ada yang lebih penting selain rasa hormat terhadap sesama. Jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kalian merasa lebih tinggi. Pelayan restoran yang aku suruh tadi kemudian memasukkan 2 set makanan spesial ke meja mereka, yang tampak sangat mewah dan mahal. Sebagai kejutan, makanan ini adalah menu spesial yang baru saja kami tambahkan di restoran ini, kataku dengan senyum tipis. Semoga kalian bisa menikmati makan malam kalian dengan lebih baik setelah perenungan yang mendalam. Mereka yang awalnya tersenyum dan memesan dengan percaya diri, kini terlihat canggung dan tak tahu harus bagaimana. Mereka jelas tidak bisa menghindari kenyataan bahwa mereka sedang berada di posisi yang sangat memalukan. Aku berjalan menuju pintu keluar restoran, sambil melemparkan satu kalimat terakhir sebelum meninggalkan mereka. Oh, dan satu hal lagi, aku ingin kalian tahu bahwa aku sudah berbicara dengan beberapa rekan media yang ada di sini malam ini. Jadi, jika kalian ingin menghindari kabar buruk yang menyebar, kalian lebih baik menjaga sikap kalian. Dengan itu, aku melangkah keluar dari restoran, meninggalkan mereka dengan hati yang semakin berdebar. Kejutan besar ini sudah cukup membuat mereka terpojok. Aku yakin, malam ini mereka akan mengingatnya seumur hidup. Malam itu berlalu begitu berat bagi Nina, Dira, dan Lila. Setelah aku meninggalkan restoran, suasana di tempat itu terasa sangat berbeda. Kejutan yang kuberikan benar-benar mengguncang mereka, mengubah suasana pesta buka puasa yang tadinya ceria menjadi gelap dan penuh rasa cemas. Mereka duduk terdiam, tidak ada percakapan yang terdengar, hanya suara bisikan pelan di antara tamu-tamu yang melihat ke arah mereka. Di meja mereka, Nina memegang wajahnya, matanya merah dan tampak seperti akan menangis. Dira tidak lebih baik. Wajahnya pucat pasi, dan dia terus memainkan ujung jarinya, tidak tahu harus berbuat apa. Lila, yang biasanya begitu percaya diri dan angkuh, kini tampak rapuh, dengan pandangan kosong menatap ke depan. Kenapa kita bisa seceroboh itu? Ucap Nina akhirnya, suaranya bergetar. Kita benar-benar bodoh, Dira. Kita nggak tahu kalau dia adalah pemilik restoran ini. Kita terlalu sombong dan menganggap semua orang di sini lebih rendah dari kita. Dira hanya terdiam, tidak bisa menjawab. Dia tahu bahwa apa yang Nina katakan memang benar. Semua yang terjadi malam ini adalah akibat dari kebodohan dan kesombongan mereka. Mereka telah merendahkan orang yang salah, dan kini semuanya terungkap. Rasa malu yang mereka rasakan semakin mendalam. Lila yang biasanya tidak mudah terlihat rapuh, kali ini tampak sangat kehilangan arah. Kita sudah menghancurkan segalanya, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Semua orang pasti tahu sekarang, dan kita nggak bisa menghapus itu. Nina menatap Lila dengan wajah penuh penyesalan. Ini semua salah kita. Kita yang memulai semua ini, kita yang sudah menghina Rina. Aku nggak tahu kalau dia bisa seperti itu, sekuat itu. Aku benar-benar nggak tahu. Dira mengangkat wajahnya, matanya yang sebelumnya kosong kini dipenuhi rasa cemas yang mendalam. Aku nggak pernah mengira akan berakhir seperti ini. Kita sudah merendahkan seseorang, dan sekarang kita yang terhina. Semua orang tahu sekarang, Nina. Kita sudah kehilangan harga diri kita sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi Lila. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita nggak bisa pergi begitu saja dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Semua orang pasti melihat kita sebagai orang yang tidak tahu sopan santun. Mereka bertiga duduk diam dalam keputusasaan.
Setiap detik terasa berat, seolah dunia sedang memandang mereka dengan rasa jijik. Semua yang mereka banggakan, status sosial, kekayaan, dan sikap angkuh mereka, tiba-tiba terasa sia-sia. Malam ini, mereka baru menyadari betapa rapuhnya dunia yang mereka bangun, betapa gampangnya mereka jatuh hanya karena sebuah kesalahan kecil yang tak mereka sadari. Di luar restoran, aku duduk di dalam mobil, mengamati restoran yang mulai sepi. Aku bisa merasakan kelegaan yang mendalam. Selama ini, aku merasa terhina oleh perlakuan mereka. Namun sekarang, setelah kejutan besar itu, aku merasa lebih kuat. Aku tahu, tindakan yang kuambil bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk mengajarkan mereka tentang rasa hormat yang seharusnya mereka miliki. Aku memandang layar ponselku, membuka beberapa pesan yang aku terima dari rekan-rekan media yang aku hubungi. Mereka sudah mulai menyebarkan berita tentang kejadian malam ini, dan aku bisa merasakan betapa besar dampaknya bagi Nina, Dira, dan Lila. Mereka pasti akan menghadapi banyak pertanyaan dan perasaan malu yang tak bisa mereka hindari. Namun, aku tahu ini adalah bagian dari pelajaran hidup yang harus mereka terima. Kejutan besar yang aku berikan pada mereka, meskipun menyakitkan, adalah cara untuk membuka mata mereka. Mereka harus memahami bahwa tidak ada yang bisa merendahkan orang lain begitu saja tanpa konsekuensi. Ketika kita memilih untuk menghina orang lain, kita juga membuka peluang untuk dihina. Itu adalah hukum kehidupan yang tidak bisa dibantah. Di dalam restoran, Nina, Dira, dan Lila tetap terdiam, tidak bisa mengungkapkan apa-apa lagi. Masing-masing merasa terperangkap dalam penyesalan yang dalam. Mereka sadar, mereka tidak hanya kehilangan harga diri mereka malam ini, tetapi juga kepercayaan dari orang-orang yang semula menganggap mereka sebagai sosok yang dihormati. "Maafkan kami," bisik Nina dengan suara parau, meskipun tidak ada yang bisa mendengarnya. "Kami tidak tahu kalau semuanya akan berakhir seperti ini." Di saat itu, mereka hanya bisa menangis dalam keputusasaan, berusaha menerima kenyataan pahit yang datang begitu mendalam. Aku tahu, keputusasaan ini akan menjadi pelajaran hidup yang tak akan mereka lupakan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kesombongan mereka telah mengubah semuanya, dan mereka harus berjuang untuk menebus kesalahan yang sudah mereka buat. Pagi setelah kejadian di restoran, suasana terasa berbeda. Nina, Dira, dan Lila tak bisa tidur semalaman. Mereka terjaga dengan rasa cemas yang mendalam, terus merenung tentang apa yang telah mereka lakukan. Dunia mereka yang selama ini penuh dengan kemewahan dan kebanggaan kini tampak hampa. Mereka merasa hancur, dan meskipun keputusasaan menguasai hati mereka, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh perubahan. Hari itu, aku kembali ke restoran untuk memeriksa keadaan. Semua terasa berjalan normal, kecuali adanya bisikan-bisikan di antara karyawan. Berita tentang kejadian semalam telah menyebar, dan orang-orang mulai berbicara tentang penghinaan yang dilakukan Nina, Dira, dan Lila. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah perubahan sikap yang mulai muncul pada mereka. Nina yang sebelumnya selalu terlihat angkuh, tampak berbeda pagi itu. Saat aku memasuki restoran, dia berdiri di depan pintu, menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan. "Rina," katanya pelan, suaranya agak terbata, "aku ingin mengucapkan permintaan maaf yang tulus. Aku benar-benar bodoh." Aku terkejut mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Nina. Dia yang selama ini selalu merasa lebih tinggi dariku, kini berdiri di hadapanku dengan sikap yang begitu rendah hati. Aku menatapnya sejenak, mencoba memahami apakah itu hanya permintaan maaf yang terpaksa, ataukah ada perubahan nyata dalam dirinya. Dira, yang biasanya menyembunyikan emosinya, kini datang mendekat, matanya sembab. "Aku tahu aku tidak bisa menghapus semuanya dengan kata-kata," katanya dengan suara serak. "Tapi aku menyesal. Aku sudah merendahkan kamu, dan aku benar-benar minta maaf." Lila yang selalu terlihat percaya diri, kini juga datang menghampiriku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semalam aku merasa begitu malu pada diriku sendiri. Aku menghinamu, dan aku tidak tahu kalau kamu sekuat itu. Aku terdiam.
Aku tidak mengira mereka akan datang dan mengakui kesalahan mereka seperti ini. Terkadang, dalam hidup, perubahan datang dengan cara yang tak terduga. Aku menatap mereka dengan hati yang campur aduk. Perubahan ini, meskipun tidak sepenuhnya membuatku memaafkan mereka, menunjukkan bahwa mereka benar-benar belajar dari kesalahan mereka. Aku akhirnya berkata, "Aku tahu kalian menyesal. Tapi ingat, perubahan bukan hanya soal kata-kata, tapi tindakan. Apa yang kalian lakukan selanjutnya akan menentukan apakah permintaan maaf ini tulus atau hanya sekadar formalitas." Nina mengangguk, wajahnya penuh tekad. "Aku tahu, Rina. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan mulai menghargai orang lain, tidak peduli siapa mereka. Aku sudah terlalu terjebak dalam dunia yang salah, dan sekarang aku ingin keluar dari semua itu." Dira juga menambahkan, "Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih baik. Aku sudah terlalu lama menilai orang dari luar, dan aku ingin belajar untuk melihat ke dalam, bukan hanya apa yang terlihat di luar." Lila yang lebih pendiam, akhirnya berbicara dengan suara lembut, "Aku tak akan pernah lagi merendahkan orang lain. Aku akan memperbaiki diriku, dan semoga ada kesempatan untuk menebus kesalahan yang telah kulakukan." Aku menatap mereka dengan hati yang mulai lebih ringan. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan besar, aku tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berubah. Namun, aku juga tahu, perubahan bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka akan membutuhkan waktu untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar serius dalam menjalani perubahan ini. Aku mengangguk perlahan. "Baiklah, saya akan memberi kalian kesempatan. Tapi ingat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Hidup bukan tentang status atau kekayaan, tapi tentang bagaimana kita menghargai orang lain. Saya harap kalian benar-benar belajar." Setelah itu, aku memutuskan untuk memberi mereka waktu untuk menunjukkan tindakan mereka, bukan sekadar kata-kata. Aku melihat mereka bertiga meninggalkan restoran dengan langkah yang lebih pelan, seolah-olah dunia mereka kini sedang berubah, perlahan tapi pasti. Malamnya, aku duduk di meja kerjaku, memikirkan tentang perubahan yang terjadi. Aku tahu, ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka, dan meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka akan berubah sepenuhnya, aku bisa merasakan bahwa keputusasaan yang mereka rasakan semalam telah membuka mata mereka. Namun, aku juga tahu bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu dan bukti. Mungkin, mereka tidak akan pernah kembali menjadi orang yang mereka dulu, dan itu adalah hal yang baik. Sebagai seorang wanita yang telah mengalami banyak hal, aku percaya bahwa hidup selalu memberikan kesempatan kedua, termasuk untuk mereka. Aku menarik napas panjang, melihat keluar jendela restoran, memandang langit yang mulai gelap. Kejutan besar yang aku berikan malam itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya, lebih bijaksana dalam menghadapi dunia ini. Dan siapa yang tahu, mungkin ini adalah awal dari perjalanan baru yang lebih baik bagi mereka dan bagi diriku. Pagi setelah pertemuan itu, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal. Meskipun Nina, Dira, dan Lila sudah mengakui kesalahan mereka dan berjanji untuk berubah, aku tahu dunia ini tidak sesederhana itu. Tindakan mereka selanjutnya akan menentukan apakah mereka benar-benar serius, atau hanya sekadar mencoba untuk menutupi rasa malu mereka. Aku kembali ke restoran dengan langkah yang lebih ringan, namun tetap waspada. Sejak kejadian malam itu, aku merasa ada yang berubah di tempat ini. Semua orang mulai melihatku dengan mata yang berbeda. Tamu-tamu yang sebelumnya hanya mengenalku sebagai pelayan, kini mulai memperlakukan aku dengan lebih hormat. Bahkan para karyawan yang selama ini terkesan canggung, mulai mengajukan pertanyaan tentang restoran, tentang bagaimana aku bisa mengelola semuanya sendirian. Itu adalah sisi positif yang datang setelah kejutan besar itu, dan aku menyadari bahwa perubahan ini, meskipun kecil, memberikan rasa kekuatan yang baru. Namun, bukan itu yang menjadi fokusku hari ini. Aku merasakan bahwa ada yang lebih besar yang sedang menunggu, kejutan berikutnya yang harus kuberikan. Tentu saja, Nina, Dira, dan Lila masih belum terbukti bisa berubah dalam tindakan mereka. Mereka baru saja membuat pernyataan,
tetapi tindakan mereka berikutnya akan menjadi ujian sesungguhnya. Pada sore hari, aku mendapat pesan dari salah seorang karyawan restoran yang cukup dekat denganku, Dani. Dia mengirim pesan singkat yang membuat darahku mendidih. "Rina, aku baru saja mendengar sesuatu dari salah satu pelanggan tetap kita. Mereka bilang, Nina dan Lila sedang merencanakan sesuatu. Aku nggak tahu pasti, tapi sepertinya mereka ingin membeli saham restoran ini." Mata aku membelalak membaca pesan itu. Aku merasa kaget dan sedikit terkejut, tapi dalam hati, aku tahu ini adalah langkah selanjutnya dari mereka. Mereka pikir bisa membeli restoran ini dan mendapatkan kendali atas semuanya, mencoba meraih kembali apa yang telah mereka hilangkan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku segera mengatur pertemuan dengan Dani dan beberapa karyawan lainnya, untuk memastikan aku punya informasi yang lebih jelas tentang apa yang sedang mereka rencanakan. Ternyata, benar saja, Nina, Dira, dan Lila sudah mulai mendekati beberapa investor yang mereka kenal, berusaha mencari cara untuk membeli sebagian besar saham restoran ini. Mereka berusaha melakukannya secara diam-diam, dengan harapan aku tidak akan mengetahuinya. Dengan tenang, aku memutuskan untuk memberikan kejutan kedua kepada mereka, yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan pada mereka bahwa aku bukan orang yang bisa dipermainkan begitu saja. Kali ini, aku tidak hanya akan memberikan mereka pelajaran, tetapi juga menunjukkan siapa sebenarnya yang memiliki kendali di balik semua ini. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, aku menghubungi pengacara dan beberapa ahli keuangan yang selama ini membantu dalam urusan restoran. Kami bekerja cepat untuk mengatur strategi, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan memastikan bahwa pergerakan mereka dapat dihentikan sebelum mereka benar-benar bisa mengeksekusinya. Pagi keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengundang Nina, Dira, dan Lila ke restoran. Saat mereka tiba, suasana sangat tegang. Aku bisa merasakan ketiga wanita itu mencoba menyembunyikan rasa cemas mereka di balik senyuman tipis, berharap bahwa aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku sudah siap untuk memberikan kejutan yang lebih besar lagi. Tanpa basa-basi, aku memulai percakapan. "Aku tahu apa yang kalian rencanakan," kataku dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Kalian pikir bisa membeli saham restoran ini, tapi kalian salah. Aku sudah mengetahui semuanya, bahkan sebelum kalian sempat memulai." Mata mereka terbelalak. Lila membuka mulutnya, namun tak ada suara yang keluar. Nina dan Dira saling berpandangan, tak bisa menutupi rasa terkejut dan panik di wajah mereka. Aku tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. "Sudah terlambat untuk itu," lanjutku. "Semua rencana kalian sudah aku hentikan. Aku telah bekerja dengan pengacara dan ahli keuangan untuk memastikan bahwa kalian tidak bisa mendapatkan apapun dari restoran ini. Bahkan jika kalian mencoba mencari investor lain, itu akan sia-sia." Kehidupan mereka yang penuh dengan kebanggaan dan angkuh mulai runtuh di depan mata mereka. Mereka yang selama ini merasa tak tersentuh oleh siapapun, kini merasa betapa rapuhnya posisi mereka. Aku melihat bagaimana wajah mereka berubah menjadi pucat, mencoba mencari kata-kata yang bisa menjelaskan diri mereka, namun tak ada yang keluar. "Apa yang kalian coba lakukan adalah kesalahan besar," kataku dengan tegas. "Kalian sudah merendahkan orang yang salah, dan sekarang kalian harus menghadapi konsekuensinya. Tapi kali ini, aku bukan hanya sekadar memberikan pelajaran pada kalian. Aku sedang memastikan bahwa restoran ini tetap menjadi milikku, dan kalian tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menguasainya." Mereka terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Waktu itu seolah berhenti, dan aku bisa merasakan tekanan di udara. Namun, kali ini, aku tidak merasa kesal. Aku merasa tenang, bahkan lega. Aku sudah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Setelah beberapa detik yang panjang, Nina akhirnya menghela napas berat. "Kami benar-benar salah, Rina," ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kami benar-benar ingin mengubah segalanya." Aku menatap mereka tanpa ekspresi, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu, ini bukan saatnya untuk memberikan simpati.
Mereka harus merasakan sendiri bagaimana rasanya berada di posisi yang mereka hina selama ini. Dengan satu gerakan tangan, aku memberi sinyal kepada pengacara dan ahli keuangan yang telah siap di luar ruangan untuk mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kalian bisa pergi sekarang. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kataku, menutup percakapan itu dengan sekali pukul. Ketiganya beranjak dari meja dengan wajah yang penuh penyesalan. Namun, tidak ada kata-kata lebih lanjut yang bisa mereka ucapkan. Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Kejutan yang aku berikan bukan hanya membuat mereka terkejut, tapi juga mengingatkan mereka bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Hari-hari setelah kejutan besar itu berlalu, dan suasana di restoran mulai kembali normal. Meski aku merasa lega telah menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Rasa tidak puas yang datang setelah menghancurkan rencana mereka. Meskipun aku merasa kemenangan itu manis, aku tahu bahwa balas dendam tidak selalu memberikan kedamaian yang sejati. Aku melihat Nina, Dira, dan Lila berjalan dengan kepala tertunduk beberapa kali sejak pertemuan itu. Mereka mungkin merasa malu, bahkan mungkin menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh dalam upaya mereka untuk mengambil alih sesuatu yang bukan milik mereka. Namun, dalam hati aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kulakukan untuk menyelesaikan semua ini. Malam itu, setelah restoran tutup dan karyawan pulang, aku duduk di mejaku. Pikiranku melayang kembali pada kejadian-kejadian yang telah terjadi. Aku merasa berat untuk benar-benar melepaskan kemarahan dan kebencian yang ada dalam diriku. Rasa kecewa itu seolah terperangkap di dada, meskipun aku sudah memberikan mereka pelajaran yang setimpal. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku melihat ada pesan masuk dari Nina. "Rina, bisa kita bicara? Aku tahu aku sudah sangat salah, dan aku ingin minta maaf atas semua yang telah terjadi." Aku terdiam sejenak. Ini adalah langkah pertama dari mereka untuk menunjukkan penyesalan. Aku tahu bahwa Nina tidak pernah meminta maaf dengan mudah. Jika dia mengirim pesan seperti itu, berarti dia benar-benar merasa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Aku tahu ini bukan hanya soal bisnis atau restoran lagi. Ini lebih pada hubungan manusia, tentang bagaimana kita bisa belajar untuk melepaskan rasa sakit dan membuka hati untuk saling memaafkan. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk membalas pesannya. "Kita bisa bertemu besok, di restoran. Aku akan menunggu." Keesokan harinya, aku menunggu mereka dengan perasaan campur aduk. Entah kenapa, aku merasa agak cemas, tetapi juga sedikit lega karena akhirnya bisa menghadapinya secara langsung. Saat Nina, Dira, dan Lila tiba di restoran, mereka tampak lebih tenang dari sebelumnya. Mereka duduk di meja yang aku siapkan, tidak ada kata-kata kasar atau canggung. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk benar-benar menunjukkan apakah mereka berniat untuk berubah atau tidak. Nina memulai percakapan dengan suara yang lembut, berbeda dari biasanya. "Rina, aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin mengatakan bahwa aku sangat menyesal. Aku terlalu terjebak dengan ego dan ambisi, dan aku tidak pernah menyadari betapa sakitnya aku membuatmu merasa terhina." Dira mengangguk, menambahkan, "Kami semua salah, Rina. Aku terlalu terpaku pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, dan aku lupa bahwa kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara yang benar. Aku benar-benar menyesal." Lila yang biasanya lebih tertutup, kini mengalihkan pandangannya ke arahku, dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang merasuki pikiranku waktu itu. Semua itu hanya kebodohan dan keserakahan. Aku berharap bisa menghapus semuanya. Aku mendengarkan kata-kata mereka, mencoba untuk tidak terbawa emosi. Aku melihat ada keikhlasan dalam suara mereka, walaupun aku tahu kata-kata saja tidak cukup. Aku telah diberi kesempatan untuk memilih antara terus membenci mereka, atau memberikan kesempatan untuk perubahan. Dengan tenang, aku berkata, "Aku tahu kalian menyesal. Tapi, untuk bisa benar-benar memaafkan kalian, aku harus memastikan bahwa apa yang kalian katakan bukan hanya sekadar kata-kata. Aku ingin melihat bagaimana kalian berusaha memperbaiki diri."
Mereka mengangguk dengan tulus, seakan memahami bahwa ini bukan hanya tentang meminta maaf, tetapi tentang perubahan nyata dalam sikap mereka. Aku merasa lega karena mereka tampaknya benar-benar siap untuk berubah, dan ini adalah langkah yang benar-benar perlu mereka ambil untuk memperbaiki hubungan kita. Saat pertemuan berlanjut, aku merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka tidak lagi berbicara tentang bisnis atau restoran. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan mereka, tentang bagaimana kesalahan besar mereka telah mengubah cara pandang mereka terhadap banyak hal. Aku tahu itu bukan proses yang mudah, dan mungkin akan membutuhkan waktu untuk benar-benar memperbaiki semuanya, tetapi aku merasa ada kemajuan. Akhirnya, aku berkata dengan suara yang lebih lembut, aku ingin memberi kalian kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Aku memaafkan kalian, tetapi kita harus berjalan dengan hati yang lebih terbuka dan lebih jujur satu sama lain mulai dari sekarang. Nina, Dira, dan Lila mengangguk serentak, dengan air mata di mata mereka. Aku bisa merasakan kelegaan yang mereka rasakan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bisa melepaskan rasa sakit dan kekecewaan itu. Kami mengakhiri pertemuan itu dengan pelukan hangat, dan meskipun aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah, aku merasa bahwa ini adalah langkah pertama yang penting untuk memperbaiki hubungan kami. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi lebih pada melepaskan beban yang selama ini menghantuiku. Malam itu, aku merasa lebih ringan. Keikhlasan yang aku beri telah membuka jalan bagi pemulihan. Tidak ada lagi dendam yang mengikatku. Aku telah memaafkan, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diriku sendiri. Setelah pertemuan yang penuh haru dan penuh keikhlasan itu, kehidupan kembali berjalan. Restoran yang menjadi tempat pertemuan pertama kami kini terasa lebih bermakna. Setiap sudut restoran itu menyimpan kenangan, baik pahit maupun manis, dan aku merasa seolah-olah aku sedang memulai babak baru dalam hidupku. Kehidupan terasa lebih ringan setelah aku memaafkan mereka. Rasa sakit yang dulu mengikat hatiku mulai sirna. Aku tahu, meskipun mereka telah meminta maaf, masih ada banyak langkah yang harus diambil untuk memulihkan sepenuhnya hubungan kami. Namun, aku merasa bahwa keputusan untuk melepaskan dendam adalah pilihan yang benar. Tidak ada gunanya memelihara kebencian di dalam hati, karena itu hanya akan merusak diri sendiri. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan nyata pada Nina, Dira, dan Lila. Mereka tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi mereka membuktikan dengan tindakan mereka. Mereka bekerja lebih keras, lebih jujur, dan lebih saling mendukung satu sama lain. Dan, yang lebih penting, mereka mulai menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadapku, yang dulu hampir tak pernah ada. Suatu hari, Nina datang padaku di restoran dengan senyum lebar di wajahnya. "Rina, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan kedua yang kamu berikan. Kami benar-benar berubah, dan aku berharap kita bisa mulai membangun hubungan yang lebih baik lagi." Aku tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-katanya. Aku tahu, Nina. Aku bisa melihat perubahan itu. Kita semua layak mendapatkan kesempatan untuk berubah dan berkembang. Dira dan Lila bergabung dengan kami, dan kami berbicara tentang masa depan restoran ini. Kami sepakat untuk bekerja sama lebih erat, saling menguatkan, dan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai persahabatan dan kepercayaan. Aku tahu bahwa jalan ini tidak akan selalu mudah, tetapi aku merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Sebulan kemudian, restoran kami menjadi lebih ramai daripada sebelumnya. Bukan hanya karena makanannya yang lezat, tetapi juga karena atmosfer yang lebih hangat dan penuh dengan kebersamaan. Pelanggan yang datang merasakan perubahan itu, dan banyak yang memberikan pujian atas pelayanan yang lebih baik, yang tidak hanya profesional tetapi juga penuh dengan perhatian. Aku melihat betapa besar perbedaan yang ada dalam hidupku sekarang. Aku telah melalui banyak cobaan, dan aku telah belajar bahwa balas dendam tidak selalu memberi kepuasan. Memaafkan bukan hanya memberi kesempatan bagi orang lain untuk berubah, tetapi juga memberi ruang untuk diriku sendiri untuk merasakan kedamaian. Hari itu, setelah restoran tutup, aku duduk di meja favoritku, memandangi ruangan yang kini terasa seperti rumah kedua. Aku merasa tenang,
Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari perjalanan yang mengarah pada kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Aku menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan liku-liku, dan kadang-kadang kita harus melalui masa-masa sulit untuk bisa mencapai kedamaian sejati. Tetapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan tekad untuk menjadi lebih baik, aku tahu bahwa kita bisa mengubah hidup kita dan hidup orang lain menjadi lebih baik. Dengan senyum di wajahku, aku menatap ke depan. Ini adalah awal baru. Bukan hanya untuk restoran, tetapi untuk diriku, untuk Nina, Dira, Lila, dan untuk setiap orang yang ada dalam perjalanan hidupku. Kami semua telah belajar sesuatu yang berharga. Kadang-kadang, kebaikan dan keikhlasan bisa mengubah segalanya. Dan dari situ, aku tahu bahwa masa depan akan penuh dengan peluang baru yang menantang. Tetapi aku siap menghadapinya dengan hati yang lebih ringan, lebih penuh kasih, dan lebih terbuka untuk memaafkan.